juga semuanya. Oh, ada yang 50%, sorry. Ada 2 pasien yang cuma 50% diagnosanya. Terus tindakan perencanaan Renpra ya. Renpra ini cuma sekitar 85%. Di foto dulu aja. Udah. Sudah? Yep, udah. Bentar ya. Sorry. Untuk mekanisme pelaksanaan PNKes bagaimana Ibu? Ya, ini diselesaikan dulu Bu Eli. Ini ada yang implementasi keperawatan cuma 88% kebanyakan. Jadi nanti Anda bisa mengupas yang tidak lengkap apanya, bagian apanya dokumentasinya. Sama bagian evaluasi. Ini sudah difoto Bu Eli? Siap Bu, udah. Oke. Nah, yang bagian evaluasi ini. Kemudian catatan askep. Catatan perkembangan ya ini evaluasi. Nah, ini catatan perkembangannya. Oke. Sudah? Sampun. Kita ke PNKes. Ini pendidikan kesehatannya ini. Pencapaiannya 80-90%. Oke, sudah? Sampun. Apalagi? Untuk tadi itu kan yang belum tadi mekanis pelaksanaannya Bu, cuman bagaimana di ruangan Bu? Ya, di ruangan. Mekanisme pelaksanaan PNKesnya, maksudnya dilakukannya bagaimana? Maksudnya saat bagaimana? Kami punya di ruang karu itu kami sediakan ada meja. Nanti biasanya kami panggil keluarganya pasien untuk diedukasi di situ. Atau kadang kita juga melakukan PNKes di bedside-nya pasien. Ada penanggung jawabnya Ibu di ruang Dahlia ini? Itu ada nggak Bu? Di struktur organisasinya. Oke, nanti saya lihat. Saya dulu buka screenshot-nya. Untuk pendokumentasian Ibu, apakah ada lembar observasinya Bu ya? Yang tadi. Yang tadi saya bilang askep tadi. Kelengkapan askep tadi. 100%. Iin, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Iin untuk kita dari metode.
Baik, Bu. Ini menyambung tentang pertanyaan Bu Eli yang tentang pendidikan kesehatan. Ini pelaksanaannya itu dilakukan kapan ya, Bu? Pendidikan kesehatannya ke pasien? Apa fleksibel atau memang ada hari-hari tertentu dilakukan pendidikan kesehatan? Kalau pendidikan kesehatan dari kita setiap hari ada, tergantung nanti misalnya kita harus edukasi apa. Misalnya ada prosedur yang mau dilaksanakan apa, itu kita biasanya memanggil keluarga pasien untuk kita edukasi. Nah, setiap hari selalu ada setiap pasien. Cuman kalau edukasi yang dalam bentuk penyuluhan, itu tergantung kalau ada mahasiswa aja kita penyuluhan. Atau kadang kita ada 1 bulan sekali ada penyuluhan, yaitu kerjasama dengan mahasiswa itu. Itu kita kumpulkan keluarga pasien. Baik, Bu. Kalau misalnya dia penyuluhan tentang gizi atau tentang obat, itu bekerja sama dengan petugas gizi atau petugas farmasi seperti itu, Bu? Atau perawat iya, biasa. Mostly perawat, Mbak. Kebanyakan perawat kita. Kalau gizi kan kadang cuma datang sekali gitu, farmasi juga gitu. Tapi ya itu, kalau ada mahasiswa pas ada ronde itu kita ada penkes dengan gizi, dengan farmasi gitu. Pasti saya rasa untuk metode sebagian besar sudah ditanyakan sama Ibu Eli. Silahkan jika ada teman yang ingin bertanya bagian yang lain, nanti kalau misalnya saya kurang, saya tanya lagi ke Ibu. Baik. Silahkan, monggo. Monggo mungkin ya teman-teman yang mau tanya. Kemarin yang tanya tentang pencapaian kinerja Katim Karu ya? Ya, saya Bu. KEK itu Bu. Sebentar saya cari. Karena ini urutan lama. Ya, Bu. Bentar saya carikan dulu. Bu Evi, permisi kalau sambil ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu ya? Iya. Melengkapi nggak apa-apa. kemarin sasaran pasien. Nah, untuk saya tanyakan yang kembali yang obat-obatan Bu, yang keamanan obat high alert itu yang berarti yang tadi itu yang Bu Eli bilang RR-nya sudah ada sendiri Bu ya? Farmasinya maksudnya? RR? Iya ada. Di ruangan Dahlia maksudnya? Ada Bu ya sendiri? Iya, tapi jadi satu sama Dahlia satu ya? Oke. Nah, kalau untuk mekanisme penyediaan obatnya itu bagaimana Bu ya? Apakah telepon atau bagaimana? Atau ada petugasnya? Gini, biasanya kan nanti kalau enggak telepon karena itu instalasi farmasinya dekat dengan kita, biasanya kita langsung setor aja. Langsung ke ininya. Berarti dan mbaknya juga sering keluar masuk di ruangan. Kemudian untuk Mbak Eka boleh sambil screenshot ya. Di mana lagi Mas Rizky?
kemudian untuk kemarin kan yang 7B Bu ya. Nah 7B itu ada beberapa kejadian KNC sama KTC, tetapi yang terdokumentasi dan dilaporkan pada bulan kemarin adalah cuma 1 Bu nggih. Dan yang lain tidak terdokumentasi. Nah itu untuk pelaporannya dari jenengan sendiri itu bagaimana Bu ya mekanismenya? Kalau saya biasanya kalau ada KNC itu saya membuat laporannya sama kayak form itu ya, yang keselamatan pasien itu saya buat kronologisnya, kemudian saya isi ya semua formnya, kemudian saya grading. Nah kalau ya karunya nanti kita sampaikan ke biasanya saya ke ini komite mutu. Nanti itu terkait keselamatan pasien, komite keselamatan pasien mutu dan keselamatan pasien itu saya laporkan. Nah nanti dari sana tergantung grading saya. Kalau grading saya hijau ya enggak perlu investigasi 2 minggu. Kalau yang merah sama kuning nanti ada investigasi. Karena selama ini tidak secara ininya tidak terlalu sering dan tidak terlalu, ini masih di hijau sama biru ya. Kemudian untuk punishment-nya yang kemarin sendiri itu yang KNC kemarin itu bagaimana Bu ya? Cuma secara kan nggak boleh ada punishment. Jadi kita pakai ininya, kita kan pakai ini dulu, dilatih dulu. Kenapa kita lihat sebabnya kenapa, baru nanti kita konfirmasi lagi ini kenapa kok sampai salah. Dan ini kan kemarin itu kan kesalahan tidak murni dari perawatnya juga, tidak satu orang, karena itu ada sistem. Makanya itu yang menjadi ini yang sedang kami pengen ini diprogramkan adalah bagaimana pendokumentasian itu efektif, satu tidak terlalu banyak gitu kan. Kadang kalau perawat terlalu banyak nulis kan ini menambah ini juga errornya dokumentasi juga tuh. Kemudian untuk SPO-nya 7B itu sebenarnya ada Bu ya, sudah Bu ya? SPO-nya 7B ada. Nah itu untuk apa ada capaian Bu? Apakah pernah diukur atau diaudit capaiannya, pelaksanaannya SPO? Oh tidak. Enggak. Tidak pernah Bu ya? Iya ya, karena sebenarnya kan di semua rumah sakit di Indonesia sih sebenarnya seperti itu. Jadi kalau tidak dilaporkan nggak akan kelihatan. Nah kesadaran untuk melaporkan itu yang sampai sekarang itu masih rendah. Iya, maksud saya untuk anunya Bu, apanya? Implementasi dari SPO-nya, SOP-nya pemberian obat, apakah pernah diaudit? SOP-nya pemberian obatnya ya, karena saya tidak punya pedoman supervisi, ya cuman saya mengingatkan saja kalau misalnya ada ini ya. Berarti diaudit juga belum Bu ya? Dan supervisinya belum. Cuma supervisi mandiri dan belum ada panduan gitu. Iya. Panduan auditnya juga belum ada. Baik. Nah untuk di ruang jenengan itu di Dahlia 2 apakah ada tindakan-tindakan operasi juga Bu? Atau enggak ada Bu ya? Enggak ada, adanya HD. Mbak Ika langsung ke ini aja ya, capaiannya aja ya. Iya Bu. Mungkin untuk hand hygiene Bu. Hand hygiene itu apakah ada capaiannya Bu? Kemarin sudah 65%. Audit hand hygiene toh? Nggih. 65%.
Itu auditnya itu berapa bulan sekali Bu ya? Atau trimester? Sebulan sekali sama PPI. Atau dari IPCN. Nah, untuk